Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bainal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ilal imami muallibi rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ulumid darini amin. Wal maqalatut tasi'ata asyarah uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka ay fima daituka ila ma fihi shalah wa nahaituka amma fihil fasadah. Makalah yang ke-19 ya, dari bab kedua ya. Uhiya ila ba'dil anbiya. Uhiya diwahyukan kepada sebagian nabi-nabi. Uhiya fi'il majhul ya, artinya diwahyukan kepada nabi-nabi. Apa wahyunya? Ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi, yaitu ati'ni fima amartuka, taatilah sesuatu yang telah ku perintahkan. Ati'ni, taatilah ya, taatlah kepadaku fima apa yang telah aku perintah, fima amartuka, apa yang telah aku perintahkan kepadamu ya. Wala ta'sini fima nasahtuka, wala ta'sini ya, janganlah kau ya durhaka ya kepadaku ya, apa yang kau perintahkan ya, jangan kau durhaka apa yang kau perintahkan. Makalah yang ke-19 ini adalah di mana Allah SWT mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi yang dikatakan, difirmankan, ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka ya, taatilah ya, taatilah, ati'ni, taatlah atau taatlah kepadaku, fima amartuka, apa yang ku perintahkan kepadamu, fima amartuka, apa yang ku perintah kepadamu, wala ta'sini, janganlah kau durhaka kepadaku ya, janganlah kau bermaksiat ya kepadaku, fima nasahtuka, apa yang ku nasihatkan, apa yang ku perintahkan ya. Ai fima dautuka, yaitu fima dauka, apa-apa yang ku ajarkan, ku dakwakan padamu, ku perintahkan padamu, ila ma fihi minas shalah ya, kepada apa yang kebaikan-kebaikan ya, taatlah kepada Allah ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahautuka amma fil fasadi, dan ku larang ya, nah itu larang amma fihal fasad, dari apa yang dapat merusak, janganlah kau ya durhaka kepadaku ya. Jadi makalah yang ke-19 ini Allah SWT mewahyukan pada nabi-nabi untuk taat kepada Allah, taat apa yang Allah perintahkan, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus taat ya, dan apa yang dilarang harus kita jauhkan. Inilah yang disebut takwa ya. At-taqwa imtisalul awamiri wajtinabu nawahihi ya. At-taqwa adalah imtisalu awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang hendaklah kita tinggalkan. Ini ya, di mana makalah yang ke-19 ini ya
bagian nabi-nabi difirmankan oleh Allah, yaitu ya laksanakanlah apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Itu takwa. Singkat kalimatnya, ya, tapi punya pengertian yang sangat luas sekali. Ya, apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis Arba'in Nawawi ini ya an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Abi Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, nah, disebut Abi Hurairah ini saya tunjukkan kenapa? Karena dia banyak memelihara kucing. Ya, Hurairah kucing. Ya, nah dia banyak kucingnya nih. Ya, dipelihara. Ya, nah, maka disebut Abi Hurairah. Abi bapak, ya abun, ya Abi Hurairah. Padahal namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, ya Abdurrahman bin Sakhrin, ya banyak miara kucing, ya senang sayang sama kucing, ya sehingga dia disebut Abi Hurairah, bapaknya kucing, ya karena banyak miara kucing, ya kita juga kepada binatang, ya terutama sama kucing jangan kita terlalu galak, kita harus juga sayang, ya kasih pakan. Ya, kalau piara di rumah ya piaralah, tapi jangan sampai rusak dalam rumah, jangan masuk ke rumah mulu. Ya, gitu ya. Ya, kita jangan sampai ya tidak kucing diuber-uber mulu. Ya, diuber-uber mulu kucing. Ya, yang salah kan kita naruh ikan nggak ditutupin. Ya kucing makan, kita uber-uber kucing. Ya, gitu ya. Nah ini ya Abdurrahman bin Sakhra banyak ya peliharaan kucingnya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang ku larang kepadamu maka jauhkanlah. Ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepadamu, kerjakanlah semampu kamu. Nah, ya, jadi tadi bagian nabi-nabi difirmankan dan Rasulullah juga bersabda ya dalam hadisnya ini dia mengatakan manahaitukum antu fajtanibu. Apa yang ku larang kepadamu jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Apa yang aku perintahkan padamu kerjakanlah mastata'tum semampu kamu. Ya, kalau yang dilarang bukan semampu, tapi semua harus ditinggalin. Kalau yang diperintahkan itu semampu kita harus kita lakukannya. Ya, kalau yang dilarang nggak boleh semampu kita. Ya, ntar kadang-kadang kita nggak mampu ninggalin nih, kerjain juga ada separuh. Ya, tapi kalau yang diperintah kerjakanlah semampu kita. Diperintahkan sholat malam kerjain semampu kita, jangan nggak kerjain. Gitu ya, kerjain semampu kita. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat ya. Pain nama ahlakan nasi min qablikum kasratu masalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Pain nama ahlakan nasi min qablikum, bahwasanya sesungguhnya banyak kehancuran umat yang dahulu itu kasratu masalihim, banyak bertanya wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berselisih kepada nabi-nabinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Di mana ya hadis ini juga menjelaskan bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh Rasulullah SAW kita jauhkan, dan apa yang diperintahkannya itu hendaklah kita lakukan semampu mungkin. Nah, adapun asbabul wurud hadis, sebab ya terjadinya hadis ini ya, kalau hadis namanya wurud. Nah ya, wurud ya. Kalau Al-Quran namanya nuzulul Quran.
turun Al-Quran ya, dari atas ke bawah nuzul, dari Allah ke Nabi Muhammad nuzul turun. Kalau wurud adalah ya warodah datang, sama juga ya, datang artinya dari Nabi ke umatnya, ke hambanya, sedatar ya, datar warodah adanya datang itu ya. Nah, sebab terjadinya hadis ini ya, di mana ya dikatakan bahwasanya khutbah Rasulullah SAW ya, waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah ya, Rasulullah berkata, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju ya. Dalam khutbah Rasulullah SAW sampaikan, hai sekalian manusia, qad farada alaikumul hajja fahujju, Allah telah mewajibkan kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka laksanakanlah ibadah haji. Ya. Faqala rajulun, begitu Rasulullah selesai, ada seorang sahabat bertanya, ala akulu amin ya Rasulullah, apa tiap tahun ya Rasulullah pergi haji? Ya, nah, tanya. Ya, pasakata hatta qala salasan, Rasulullah diam aja. Ya, itu orang bertanya lagi, akulu amin ya Rasulullah, apa setiap tahun wajib haji ya Rasulullah? Rasulullah masih diam, ya nggak jawab. Ya, nanya lagi sampai 3 kali, fakulu amin ya Rasulullah, apa wajib haji itu tiap tahun ya Rasulullah? Setelah 3 kali Rasulullah menjawab, ya, faqala Rasulullah sallam, law qultu na'am la wajabat, kalau aku katakan iya, maka menjadi wajib setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Makanya Rasulullah diam aja. Kalau Rasulullah bilang iya, wajib dah setiap tahun. Ya, Nabi diam, maka wajib itu hanya 1 kali seumur hidup ya. Ya. Walama tastatum, kalau aku katakan iya, maka wajib setiap tahun. Walama tastatum, kau pasti nggak akan mampu. Ya, seumur hidup aja ya, banyak nih nggak mampu ya, apalagi tiap tahun. Ya, apalagi tiap tahun seumur hidup aja nggak mampu. Makanya Nabi diam, nggak jawab dia. Ya, ada ya, dikatakan ya bahwasanya sebab ya daripada hadis ini ya, karena ada yang bertanya ya, apakah tiap tahun bikin haji? Maka Nabi diam ya. Nah, setelah 3 kali Nabi katakan, kalau aku katakan iya, maka jadi wajib. Makanya kamu tidak akan bisa kalau tiap tahun ya, seumur hidup sekali saja ya, bahwasanya ya tidak mampu. Nah, dari ini maka kita dikatakan bahwasanya ya, manahaitukum fajtanibu, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya jauhkan, apa yang diperintah kerjakan. Jangan pakai nanya ya, gitu ya, ya singkatnya jangan pakai nanya, kalau udah wajib kerjain aja dah ya, gitu ya, apa yang wajib kerjain aja ya, jangan bertanya-tanya itu ya. Nah, ini ya, di mana orang yang bertanya itu bernama Al-Aqra' bin Habis ya. Al-Aqra' bin Habis ya bertanya, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin marratan au marratan wahidah ya. Ya Rasulullah, haji itu setiap tahun atau hanya 1 kali ya. Jadi Rasulullah diam, setelah itu baru dikatakan 1 kali dalam ya seumur hidup kita ya. Nah, dikatakan bahwasanya mana itu pajtanibu, apa yang ku jauh, apa larang hendaklah jauhkan ya. Jadi pajtanibu, jauhkanlah, ij'alu fi janibin au utruku, tinggalkan ya. Adapun yang ku perintahkan, utlu minkum au taf'alu, kerjakan ya, apa yang ku perintahkan adalah kerjakan ya. Apa yang dilarang oleh Allah, mana itu kum anhu pajtanibu, apa-apa yang kularang adalah jauhkanlah ya. Apa itu ya, laqad waranahyi fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah SAW. Apa yang ada dilarang dalam Al-Quran, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, itu adalah yang dilarang. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran, apa yang dilarang oleh Rasulullah,
Fajtanibu, jauhkanlah, tinggalkanlah, jangan dikerjakan. Ya, gitu ya. Jadi di makalah dari 19 tadi ya, bahwasanya apa yang dilarang ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, hendaklah kita jauhkan. Jangan dikerjakan ya. Adapun yang larangan itu ada yang bersifat nahyu tahrim ya, yang sifatnya haram, tidak boleh ya, yaitu tasarrufat nahan Rasulullah wa jalanha ala lisani Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya yang diharamkan itu ya suatu perbuatan jika dikerjakan itu berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu yang disebut nahyut tahrim ya. Di sini dikatakan ya, in falahu uqibalai al-uqubatan mutarabbitan syar'an fid dunya wal akhirah. Apa yang dilarang itu ya, jika dikerjakan dia akan berdosa ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Wa min amsilati zalika ya, contohnya yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, yang harus kita jauhkan, jangan dikerjakan ya, seperti anizina, perbuatan zina itu dilarang, jangan dikerjakan. Bahkan kerjakan jangan, bahkan deketin aja jangan. Kata Allah, la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat perbuatan zina, deketin aja jangan. Apa sih deketin zina gimana? Ayo, la taqrabuz zina, jangan deketin zina gimana? Iya, lihat orang perawan cakep ngirilik-ngirilik tuh, deketin tuh, ya, artinya itu jangan mendekati zina, ya. Wasabra khamar, minum mabok khamar, ya, itu dilarang, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita jauhkan, ya, nggak boleh, ya, tinggalin dikit aja lah. Nyobain kita aja nggak boleh, harus mutlak seutuhnya ditinggalkan ya, seutuhnya. Kalau yang dilarang adalah seutuhnya, bukan semampunya. Saya nggak mampu ninggalin semuanya nih kita aja dah nggak, nah, ya harus ya betul ya. Wa aklur riba, makan riba itu dilarang ya, jangan makan riba ya. Wal kadzib, berbohong, jangan juga berbohong, itu dilarang ya, enggak berbohong ya. Tapi susah ini bohong kadang nimbul sendiri ya, bohong kadang ya, timbul sendiri, kadang-kadang kena gengsi bohong lah ya, kena gengsi ya bohong dia itu ya, berbohong ya. Atau juga walgis ya, walgis menipu ya, nggak boleh kita nipu orang ya, berbohong nggak boleh ya. Kalau berbohong itu ya kata-kata kita, kalau nipu yang perbuatan kita ya. Warwaswah ya, suap ya, laknatu ala rosi wal murtasi, la yadkhul jannah ar-rosi wal murtasi ya. Laknat orang yang menyuap dan disuap ya, yang menyuap dan disuap ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia susah nih suap menyuap ya, nggak lancar kalau nggak disuap ya. Tuh, makanya itu jangan sampai ada suap. Wal ghibah ya, ghibah juga yang termasuk dilarang ya, berbuatan ghibah. Apa sih ghibah? Atadruna mal ghibah, tahukah kamu apa ghibah itu ya, ghibah itu adalah suatu perbuatan atau omongan yang tidak disukai oleh teman kita yang kita ghibahkan ya. Sahabat tanya, bagaimana kalau yang kita ceritakan sebenarnya ya? Kata Rasulullah, itu yang sebenarnya, kalau ceritakan sebenarnya dia begitu, itu namanya ghibah. Kalau nggak sebenarnya namanya fitnah. Itu ya. Jadi kita ngomongin teman kita, saudara kita yang nggak disukai sama dia. Kalau dia dengar dia menjadi marah, itu namanya ghibah. Ya, gitu ya, ghibah ya. Umpama dia orang cacat gitu ya, cacat.
kakinya cacat. Dia kita cerita sama teman kita si Ali, saya tadi ketemu sama si Ali soal jalanan. Ali yang mana? Ali yang pincang. Oh, kan dia bener pincang, ya. Nah, itu ghibah, ya, ghibah namanya, ya, itu. Jadi nggak boleh itu, ya, itu suatu perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ghibah itu ya. Ya. Wan namimah, namimah juga, ya namimah, ya namimah ini ngadu-ngadu orang, ya ceritain sono, cerita sini, akhirnya orang jadi, ya ribut, ya orang jadi ribut, jadi orang jadi berkelahi, ya cerita sono cerita sini, nah itu nggak boleh. Ini ada juga orang yang demen begini, ngompor-ngomporin itu, akhirnya ya dia ribut. Jangan sampai demikian, ya sampai demikian ini, ya ini perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi namimah, ya jangan sampai kita melakukan karena ini adalah suatu ya perbuatan yang dilarang, ya dalam agama, ya jika melakukannya bukan dosa, jika kita meninggalkan kita berpahala. Jadi jauhkan dari perbuatan namimah, ya mengadu orang, ya. Wa nasyrul fasad, ya menyebarkan kerusakan, ya menyebarkan kerusakan, menyebarkan ya daripada kehancuran, ya. Nah, ini ya juga termasuk yang dilarang. Ya ini suka banyak nih WA nih yang nyebar hoax, nyebar macam-macam. Ya tinggal. Wa nahzalika mimma sabata nahyu an syar'illahi ta'ala. Semua itu adalah ya ditetapkan sebagai larangan dalam syarak, ya dalam syarak, ya. Maka itu dilarang bagi kita ya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamiklah munabihati yajibu ijtinabiha daf'atan wahidah. Semua yang dilarang itu harus kita jauhkan, harus ditinggalkan secara utuh. Nggak boleh separuh-separuh, sedikit aja tinggalin atau ngerjain dikit aja. Coba-coba dulu. Nggak boleh. Harus tinggalkan seluruhnya, daf'atan wahidatan. Ya, daf'atan wahidatan. Ya, gitu. Ijmalan wa tafsilan. Ya, secara utuh. Wala yajuzu lil mukallafi bil syai'in minha. Enggak boleh seorang itu melakukan ya sebagiannya. Ya, enggak boleh seorang melakukan itu sebagiannya. Itu adalah larangan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahrim, haram. Ya. Ada juga larangan yang bersifatnya adalah ya karohah. Karohah itu ya adalah yang dibenci, dilarang ya karena dibenci. Yusama ahyana minan tanzih, ya untuk membersihkannya itu ya, ya seperti an-nahyu an aklil basol, ya seperti dilarang kita makruh makan bawang kalau lagi mau kumpul, lagi mau berjamaah, mau kumpul makan bawang putih itu makruh, ya makruh ya kalau kita mau sholat jamaah gitu ya. Nah, kemudian juga kita mau kumpul-kumpul ya itu. Padahal bawang itu kan juga obat ya, obat jantung yang gitu ya, itu pada makannya itu. Kalau kita mau berkumpul itu jangan kita makan karena itu baunya tidak sedap ya, tidak sedap ya. Jadi bawang gitu ya. Ya, dan macam-macam lagi banyak ya yang makruh ya dilarang, ya itu dilarang sifatnya makruh ya, sifatnya makruh ya. Sama makan durian juga makan durian juga mau sholat jamaah jangan makan durian, tertahak lagi sebanyak ya gitu. Ya itu ya, jadi itu yang dilarang sifatnya makruh ya, sifatnya makruh ya. Nah, kemudian ya kita yang diperintahkan ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kalau yang dilarang kita hendaklah tinggalkan
ya. Kalau yang diperintahkan harus kita kerjakan, mastata'tum, semampu kamu, ya. Semampu kita. Yang diperintahkan semampu kita, ya. Kalau yang dilarang harus tinggalkan semua, jangan semampu kita, gitu ya. Kalau yang diperintah semampu kita, nggak bisa bangun malam sholat 2 rakaat 10 rakaat 2 rakaat aja, semampu kita. Yang penting bangun, ya. Yang penting bangun 2 dulu dah, besok baru nambah, ya. Jadi ini ya, jadi yang diperintahkan al-amrul ijab, ya. An-nadab, ada yang sunat, ya. Amrul ta'ala ala lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal muslimin ayyakumu bitasarrufiha qamatil adillatu ala amrihi bizalika lil ijab, ya. Jadi kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min amsalati zalika, seperti contohnya al-amru bis shalah, ya. Perintah melaksanakan sholat 5 waktu wajib kita kerjakan, ya. Perintah wajib kita kerjakan, sholat 5 waktu ini wajib kita kerjakan, ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, ya. Zakat, ya, zakat, ya, yang mampu, yang mempunyai harta sampai nisabnya wajib mengeluarkan zakat setiap tahun, zakat setiap tahun, ya. Yang punya nisabnya itu, ya, berapa nisab, ya, ada yang bilang 87, ada yang bilang 90 gram emas, ya. Kali berapa sekarang, ya, dikali, ya. Kalau punya nilai begitu dalam setahun, ya, itu maka dia wajib mengeluarkan zakat, ya. Kita dagang nih dari sekarang, ya, sekarang besok sampai kita modalnya umpama 50 juta gitu, ya. Terus udah setahun sampai 150 juta atau 200 juta udah masuk, itu wajib mengeluarkan zakat, ya, setahun sekali, ya. Itu bagi yang mampu, ya, bagi yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, banyak-banyak berinfak semampunya, ya. Setiap hari infak, setiap hari, ya. Itu bukan setahun sekali, ya, atau seminggu sekali, hari Jumat doang, setiap hari, ya. Karena tiap pagi, tiap subuh malaikat turun, ya, berdoa, ya, berdoa, ya. Allahumma nafik, ya Allah berikan, ya, keberkahan orang yang menginfakkan hartanya. Tuh, berdoa tiap pagi malaikat, ya. Maka tiap hari berapa aja kita, 5.000, 2.000, ya, ke masjid, taruh, nggak tahu kemana, ya. Sebelum kita berusaha, belum ada kerjaan, ya, tiap pagi, ya, itu akan, ya, Allah berikan keberkahan, ya, Allah akan berikan nanti, ya, kemudahan kita dalam mencari, ya, duit kita ada, ya. Jadi, ya, kalau yang punya harta wajib mengeluarkan zakatnya, kalau yang enggak kita keluarkan infak kita, ya, bagi, ya. Kalau duit nggak punya juga, banyak-banyak bertasbih, ya, bertasbih, ya. Kan dulu zaman Rasulullah menjelaskan tentang masalah betapa besarnya pahala orang-orang yang bersedekah, berinfak, ya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang susah-susah, yang tidurnya di masjid, ya, nggak punya rumah, iri, ya, iri tuh. Orang kaya enak banget kalau gitu, ya. Saya sembahyang, dia sembahyang, saya puasa, dia puasa, ya kan. Tapi dia enak bisa ngeluarin, ya, duitnya bisa melebihi pahalanya, itu banget, ya. Tuh iri. Gitu. Kita kalau ngeluarin ibadah harus iri, juga rajin banget ya ke masjid, iri harus kita, ya. Jangan dibilang orang masjid rajin banget tuh dia ke masjid, ya. Kita harus iri,
Ya, kalau dalam ibadah lihat kepada yang lebih atas, yang lebih rajin kalau ibadah. Aduh, ya. Ini ya. Tapi kalau dunia lihatnya ke bawah, lihat yang lebih rendah dari kita ya. Nah, jadi dia kalau ibadah ya itu sahabat-sahabat selalu berlomba-lomba. Ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dia nggak mampu merasa iri dia. Nah ini ya orang-orang yang susah itu ya iri sehingga mereka rame-rame ya orang-orang susah ini ya menghadap Rasulullah sehingga dikatakan ya Rasulullah ya orang-orang kaya kan sembahyang kita sama puasa sama tapi enak dia bisa nambah pahala dengan mengeluarkan zakat mengeluarkan harta enak ya Rasulullah. Kata Rasulullah untuk menuju surga banyak jalannya. Kalau orang kaya banyak duitnya pakai duit. Kalau orang susah ya bertasbih, tasbih. Iya, habis ngeri nggak punya duit udah tasbih aja. Ya tasbih itu nilai juga sama sodako. Ya takbir ya. Nah itu juga sama sodako. Nah itu ya jadi ya gimana zakat ini wajib bagi orang-orang yang mempunyai harta yang sampai nisabnya. Wal hajjah juga termasuk kewajiban bagi orang yang mampu ya bagi yang mampu ya sudah mampu di sini ya mampu hartanya mampu fisiknya mampu memang aman keadaannya itu ya termasuk daripada kata-kata mampu. Wasyam dan berpuasa juga termasuk daripada yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wah, ini termasuk yang wajib ya. Jadi wa ma'amartukum ya apa yang kau perintahkan itu wajib dikerjakannya ya. Wal amru bil ma'ruf ya amar ya mengajak kepada yang baik juga ya wajib kita ya kita harus ngajak ya wa nahyi anil munkar ya nahi anil munkar ya itu semua yang wajib kita ya laksanakan ya dalam hal ini ya. Kemudian ada hal-hal yang sunnah ya yang sunnah juga kita laksanakan ya yang sunnah ini kita lakukan kita kerjakan dapat pahala kita meninggalkan enggak apa-apa ya. Allah Ta'ala amar muslim ala lisani Nabi Muhammad SAW yatasarrafina katsirah ya bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada orang muslim melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan yang baik itu sangat banyak sekali ya seperti al-amru bis sanati war rawatib alamas shalawatil khamas ya memerintahkan untuk sholat rawatib ya dalam sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu itu ya sunat yang jangan sampai kita tinggal sholat rawatib ya karena sholat rawatib ini nanti yang akan bisa menutupi kekurangan sholat fardu kita ya kalau sholat fardu kita ada kekurangannya ya kalau dalam sholat fardu kita masih ada ya bolong agak apa lupa ya itu bisa ya tapi kalau nggak sholat susah nambelnya nambelnya di mana sholatnya ada ya wala amru bil azan itu azan juga termasuk perintah sunat ya wal infaq fisabilillah khair bima zada infaq di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ya dari makalah kita yang ke-19 ini ya dikatakan ya bahwasanya uhya ila ba'dil anbiya diwahyukan kepada sebagian nabi-nabi taatlah ya kepada Allah daripada apa yang Allah perintahkan ya dan tinggalkanlah jauhkanlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ya, ini makalah yang ke-19 ya, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW ya bersabda bahwasanya ya jauhkanlah apa yang dilarang dan kerjakanlah apa yang diperintahkan semampu kita ya semampu kita ya.
Nah, ini ya, jadi kita dalam hidup ini ya hendaklah kita selalu menjaga ya untuk kita selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang disebut takwa. Ya, jadi takwa melaksanakan, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya cuma 2 kalimat, kerjain yang diperintah, tinggalin yang dilarang. Itu hidup cuma 2. Hidup cuma 2, kerjain yang diperintah ya, ya, tinggalin yang dilarang. Itu takwa. Orang udah begitu, itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi gitu cuma 2 kalimat, ya, ya cuma 2, kerjain yang diperintahkan, tinggalin yang dilarang ya. Nah, yang diperintahkan itu ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Yang wajib itu ya, ya daripada rukun Islam kita, sholat, puasa, zakat, haji, ya, amar ma'ruf, nahi munkar, itu adalah yang wajib kita kerjain. Ya, wajib kita kerjain. Ya, ada yang sunat, ya, yang sunat, sholat rawatib, ada, ya, sunat puasa Senin Kemis, itu yang sunat. Ya, jadi termasuk masjid dengan berdoa, itu sunat. Ya, jadi yang sunat pun kita kerjakan ya. Kalau yang dilarang kita harus tinggalkan secara mutlak ya. Semua yang dilarang ya kita harus tinggalkan secara mutlak ya. Mabuk itu dilarang oleh Allah SWT ya. Makan bangkai itu dilarang oleh Allah SWT ya. Inilah, marilah kita ya, selagi Allah berikan kesempatan hidup ya, manfaatkan dengan kita mengisi ya hidup ini. Laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah SWT semampu kita ya, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang diperintahkan semampu kita, artinya kerjain, jangan kagak dikerjain ya. Itu ya, contohnya saya katakan tadi, sholat malam yang susah banget ya, susah banget, kerjain aja ya, kerjain. Sholat sunat rawatib ya, sholat duha, itu kerjain walaupun cuma 2 rakaat, kan disunahkan 10 ya, kita ya 2 rakaat kerjain walaupun cuma 2, lagi sibuk banget juga kerjain juga gitu ya, maksudnya kerjakan semampu kita ya. Ya, inilah ya, harus kalian jadi sekali lagi ya, hidup kita ini laksanakanlah semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala ya, secara utuh, secara mutlak ya. Yang dilarang secara utuh kita tinggalkan ya, jangan sedikit-sedikit. Ya, saya kira ini besok kita akan masuk ya makalah yang ke-20 ya, ikmalul aqli ittiba'u ridwanallahi ta'ala wa jinabu nawahihi. Kesempurnaan akal terletak sejauh mana orang itu menerima keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya ya. Akal yang sempurna adalah menerima apa yang Allah berikan dengan ridho, dengan rela. Ya, coba Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi min sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah Allah na'udzubika minal hammi wal hazan na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'alni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.